Jumpa lagi di Usada Leluhur Nusantara, channel pertama yang membaca langsung naskah-naskah kuno pengobatan leluhur di zaman dahulu, kemudian mengidentifikasi bahan-bahan obat yang tertulis di dalamnya. Setidaknya agar naskah-naskah kuno lontar ini, beserta pengetahuan yang ada di dalamnya, bisa tetap lestari sebagai bagian dari budaya warisan leluhur di bumi Nusantara. Pada video kita kali ini, kita akan membaca sebuah ramuan obat untuk mengetahui bagaimana leluhur di zaman dahulu meramu obat untuk mengatasi demam, yang biasanya disertai dengan suhu tubuh yang tinggi dan badan yang menggigil. Bahan obat apa saja yang digunakan para leluhur terdahulu untuk mengobatinya? Mari kita baca naskah kuno lontar berikut ini. Di baris pertama pada naskah kuno lontar yang ditulis dalam aksara Bali ini, ada tertulis Tambo Gelem Gumigil, yang memiliki arti ramuan untuk mengobati demam, disertai badan yang menggigil. Dalam naskah kuno lontar ini, disebutkan ada dua ramuan untuk mengobatinya, yaitu ramuan yang dibedakkan atau dibalurkan, dan ramuan yang diminum. Kita mulai dengan ramuan yang dibedakkan pada tubuh. Bahan yang pertama tertulis ruan paye, yang artinya daun tanaman pare. Di dalam naskah kuno lontar Usada, pare disebut juga dengan paye, pepare, dan oyong. Memiliki nama ilmiah Momordica carantia dari famili Cucurbitaceae. Banyak ramuan yang menggunakan pare sebagai bahan obatnya dalam naskah kuno lontar Usada. Di antaranya sebagai tambo puruh, yaitu obat sakit kepala, kemudian sebagai tambo getih tan metu atau obat untuk memperlancar menstruasi, dan ada juga disebutkan sebagai tambo gering kongkangan, yaitu obat koreng borok pada kulit. Menurut penelitian, daun pare bermanfaat untuk menyembuhkan mencret pada bayi, membersihkan darah bagi wanita yang baru melahirkan, menurunkan demam, mengeluarkan cacing kremi, dan menyembuhkan batuk. Kemudian kita lanjut ke bahan yang kedua, terbaca tingkih atau kemiri. Di dalam naskah kuno lontar Usada, kemiri disebut juga dengan tingkih, tingkir, kamiri, muste, urepasi, dan lekong. Memiliki nama binomial Aleurotes molucana dari suku Euphorbiaceae. Adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Adapun manfaat lain yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada, seperti tambo gering polo atau penyakit pada otak, kemudian sebagai tambo gering kebus manguyang atau obat untuk suhu tubuh yang tinggi, dan tambo dadene ngangsur-angsur, yaitu obat sesak nafas. Tentunya diramu dengan berbagai bahan lain yang ada di alam sekitar. Selanjutnya bahan yang ketiga tertulis gamongan. Di dalam naskah kuno lontar Usada, gamongan sering disebut dengan lempuyang dan bujangga dewa. Memiliki nama ilmiah Zingiberzerumbet dari keluarga Zingiberaceae. Merupakan tanaman jenis empon-empon yang banyak disebutkan dalam naskah kuno lontar Usada. Memiliki manfaat diantaranya mengobati kena cetik reratusan atau terkena racun mistis yang diramu, kemudian sebagai tambo bulenan atau obat panu, lalu tambo mokan mengi atau obat luka koreng pada hidung. Dan masih banyak ramuan lainnya yang menggunakan gamongan sebagai salah satu bahan obatnya.
Setelah ketiga bahan tersebut siap, lalu ditambahkan mincit, yaitu bulir beras yang tidak sempurna atau hancur pada saat penggilingan atau penumbukan. Kemudian ditambahkan pula bawang adas, yang artinya bawang merah atau Allium ascalonicum, dan bunga tanaman adas atau Viuniculum vulgare. Selanjutnya tertulis kata pipis, yang artinya dilumatkan. Setelah betul-betul lumat, lalu dibedakkan pada tubuh yang demam. Kita lanjutkan ramuan yang diminum. Leluhur zaman dahulu menggunakan ruan kelor sebagai bahan obatnya, yang artinya daun tanaman kelor. Di dalam naskah kuno Lontar Usada, banyak sekali nama untuk menyebut tanaman kelor, seperti subancana, maunggi, kancor, sikaregung, sigru, dan tungtung belut. Memiliki nama ilmiah Moringa olivera, merupakan tanaman tropis yang kaya akan manfaat dan mudah dikenali. Manfaat lain tanaman kelor yang tertulis dalam naskah kuno Lontar Usada diantaranya sebagai obat weteng sule atau obat sakit perut yang menusuk-nusuk pada ulu hati, kemudian sebagai tambe koyo atau obat yang dibedakkan ketika otot kaku, ada pula sebagai tambe pengagang paste, yaitu obat untuk memperbesar ukuran alat reproduksi pria. Tentunya diramu dengan berbagai bahan lainnya, dan masih banyak manfaat dari tanaman kelor yang tertulis dalam naskah kuno Lontar Usada. Kemudian daun tanaman kelor ini kita rebus pada air yang mendidih. Selanjutnya, air rebusannya ditambahkan yeh arak atau air arak kira-kira sebanyak 1 sendok makan.
Nah, obat demam ini sudah siap untuk diminum. Ikuti dan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe karena akan ada banyak ramuan rahasia, langka, unik dan menarik yang tertulis dalam naskah kuno Lontar Usada. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Salam sehat.